Ternyata kau lebih berpihak kepada Keling. Yang punya cemeti emas cuma dia, Wirabuana. Aku heran, kenapa dia marah kepadaku? Dia menuduh aku berpihak kepada orang Keling. Kurang ajar. Dia sendiri berpihak kepada pengikut Sunan. Dia harus bertanggung jawab atas kematian anak buahku.
bagaimana kalau kita tidak usah membicarakan tentang Kakang Arya Gading? Maaf, mungkin luka hati Nini kembali sakit mendengar nama itu. Sekar, aku ke rumah Mbok Kacip dulu ya. Ada perlu? Loh, tadi katanya mau ikut jalan-jalan ke candi. Lain kali saja. Mari Kakang. Oh, iya. Ayo. Terus terang, kelihatannya kurang sopan kalau saya yang bicara lebih dulu. Tapi kelihatannya Gusti Girindra Wardana Dyah Wijaya Kusuma tidak pernah lagi membicarakan tanah yang mau diberikan kepada saya. Apa tidak lebih baik Gusti menyampaikannya kepada Gusti Wijaya Karana? Beliau tidak mempunyai wewenang apa-apa, karena yang menjadi Prabu Wilwatika Jenggala Kediri adalah Dyah Wijaya Kusuma, sementara yang menggantikannya sebagai Bre Ikeling adalah adiknya sendiri, Dyah Rana Wijaya. Ayo Ki Bekel, minum. Ini adalah hadiah dari Gusti Prabu Wijaya Kusuma. Dan lagi pula, Gusti Wijaya Kusuma sudah terlalu sepuh untuk bisa membantu urusanku dengan putranya. Beliau sendiri tidak mengetahui tentang janji itu. Pada saat itu, siapa saja yang ada? Saya sudah lupa, karena itu sudah lama sekali. Tapi kalau tidak salah di sana ada Patih Mahawirotama Empu Wahan dan Dangacaraya Madawa. Mungkin lebih baik Gusti bisa minta bantuan kepada beliau-beliau itu. Tapi sebaiknya pada saat waktu yang tepat. Bagaimanapun, Gusti Wijaya Kusuma sudah menjadi Prabu. Sabdanya adalah hukum yang tidak bisa berubah-ubah. Iya, itu bagus. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saja diadakan bulan lalu, pasti almarhum sendiri yang mentasbihkan. Saya lihat segala sesuatunya sudah siap. Apalagi yang kamu tunggu, Jimbun? Izin Allah, Kanda Sunan. Menunggu jawab sholat istikharah saya. Saya juga belum bisa membayangkan bentuk apa negeri yang akan kita dirikan ini. Apakah kita akan mengikuti keprabuan seperti Majapahit? Tentu saja harus beda. Sebab dasar negeri kita juga berbeda. Baik hukum maupun tata masyarakatnya. Jelasnya bagaimana, Kanda Sunan? Zaman sahabat Nabi, negeri Islam berbentuk kekhalifahan. Satu bentuk pemerintahan yang sangat menghormati pendapat rakyat. Bahkan rakyat yang paling terpencil sekalipun. Pergantian kepemimpinan juga bukan kepada keturunannya, tapi kepada orang yang kecakapan maupun perilakunya disetujui oleh para pemimpin. Sesudah Islam semakin berkembang, maka mulai muncul daulah-daulah. Kesultanan yang dikuasai oleh bani-bani tertentu, ya semacam terahlah kalau di sini, sampai sekarang. Supaya tidak nyeleneh dalam hubungan kita dengan mancanegara, sebaiknya kita mengambil bentuk yang terakhir, kesultanan. Sebagaimana yang sudah ada di Madras, Pasai, ataupun Malaka. Mana si Jaranbaya? Magato, keluar!
Kenapa dia jadi memusuhi orang Islam? Bukankah selama ini dia meminta perlindungan kepada Kanjeng Sunan Ampel? Jaranbaya, ayo. Aku ingin menjajal kesaktianmu setelah namamu menjadi Megatro. Kenapa Dyah Wirabuana juga memiliki ajian racun gunung api yang menjadi senjata andalan Ki Wadas Lintang? Kita laporkan kepada Gusti Senopati dan Kanjeng Sunan Kalijaga, Guru. Kanjeng Sunan malam ini sedang ada pembicaraan dengan Gusti Senopati di masjid. Pesan saya, Adi Senopati harus benar-benar menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar penguasa atau pangreh. Apa ada bedanya? Seorang pemimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak dari berbagai kalangan dan golongan. Sementara seorang penguasa cenderung lebih senang memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Insya Allah, saya akan melakukan pesan Kanda Sunan. Barangkali kebiasaan rakyat mendewakan rajanya akan sulit hilang begitu saja. Di sini Adi Senopati dan para petinggi yang lain harus menyadarinya sebagai sesuatu hal yang harus berubah. Bukan malah menikmatinya. Agar jarak antara Kawula dan Gusti semakin menipis. Dan Adi harus berlaku adil. Baik kepada yang beragama Islam maupun yang bukan. Kanjeng Nabi pun mencontohkan hal demikian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang hidup di Madinah. Insya Allah, saya akan menerapkannya nanti, Kanda Sunan. Dan jangan lupa, pada pentabalan nanti mengundang Wong Bagus dari Jepara. Tentu, Kanda Sunan. Bagaimanapun juga beliau sangat banyak membantu kita dalam pembangunan kedaton dan juga perdagangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pimpinan pesantren Ampel Denta harus segera diberitahu. Sangat berbahaya, Kanjeng Sunan. Mereka melindungi musang berbulu ayam. Ya. Kamu yakin bahwa yang melakukannya adalah Dyah Wirabuana? Hanya dialah yang memiliki ajian cemeti emas, Kanjeng Sunan. Lalu bagaimana dengan ceritamu tadi mengenai ajian racun gunung api yang dimiliki Ki Wadas Lintang? Terus terang saya sendiri masih bingung, Kanjeng. Tidak mungkin kalau Dyah Wirabuana memiliki racun gunung api. Juga sama tidak mungkinnya Ki Wadas Lintang memiliki cemeti emas. Dyah Wirabuana dan Ki Wadas Lintang dua-duanya adalah orang yang sangat setia kepada keluarga Prabu Majapahit. Tapi dua-duanya tidak ikut mendampingi keluarga Kedaton di Gunung Penanggungan ataupun menyeberang ke Bali. Saya tidak mengerti, Kanjeng Sunan. Saya khawatir ini usaha adu domba, Kanjeng Sunan. Ada yang menginginkan agar para pengungsi Majapahit yang berada di Ampel Denta bentrok dengan para pengikut Kanjeng Sunan Ampel. Dan juga mengadu domba antar orang Majapahit sendiri, yaitu antara Ki Wadas Lintang dengan Dyah Wirabuana.
Kalau menurut Ki Megatruh tadi, sangat aneh. Kalau Dyah Wirabuana yang memiliki cemeti emas, tiba-tiba juga menguasai ilmu racun gunung api yang dimiliki Ki Wadas Lintang. Kalau memang benar, pelakunya pasti orang yang sangat sakti, Kanjeng. Mungkin lebih sakti dari Dyah Wirabuana maupun Ki Wadas Lintang. Mereka pasti orang-orang yang sangat menginginkan hancur leburnya Majapahit. Saya yakin. Pasti orang-orang Keling. Mungkin saja. Mungkin saja orang Keling menginginkan orang-orang yang masih setia kepada Majapahit saling berkelahi sendiri, sehingga semakin hancur. Bisa juga supaya hubungan antara sisa-sisa orang Majapahit dengan orang Islam, dan Demak Bintoro pada khususnya, menjadi renggang. Dan diharapkan saling menyerang. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Sunan? Waspada. Jangan gegabah dalam bertindak. Pelajari dulu masalahnya dengan pikiran jernih. Sebab bukan tidak mungkin. Semua yang terjadi adalah hasil usaha adu domba. Wirabuana, kau harus bertanggung jawab atas kematian anak buahku. Aku tidak pernah gentar dengan cemeti emasmu. Kenapa, Kanda? Ki Wadas Lintang menuduhku telah membunuh murid-muridnya. Kurang ajar. Padahal dia sendiri yang telah membuat onar di Ampel. Sehingga rakyat Sunan Ampel mencurigai kita. Aku harus menyelesaikan persoalan ini, Nyi Dewi. Kalau Sunan Ampel meninggal, persoalan seperti ini bisa sangat berbahaya. Apa perlu, Kanda? Biarkan saja. Kanda tidak perlu melakukannya. Dia menantangku, Dinda Dewi. Kalau tidak segera diselesaikan, saya takut persoalan ini bisa merembet kemana-mana. Jadi? Saya mau ke Padepokan Ki Wadas Lintang. Kalau wakil Sunan Ampel menanyakan, katakan saja saya sedang melayani tantangan Ki Wadas Lintang. Apa tidak sebaiknya besok saja, Kanda? Kanjeng kenapa? Wirabuana datang! Wirabuana! Wirabuana datang! Wirabuana datang! Siapa sih Wirabuana itu ya? Itu loh yang bikin desa kita berantakan kemarin. Pulang saja yuk. Ayo. Aku tidak merasa melakukan seperti apa yang kau tuduhkan, Ki Wadas Lintang. Bahkan baru kali ini aku menghirup udara Padepokan. Kimpul, maju kamu! Cemeti emasmu telah membuat kedua tangannya kutung. Apa kamu masih bisa mungkir? Dan 7 orang anak buahku telah tewas dengan mengenaskan karena lecutan cemetimu. Katakan, apa salah kami? Aku tidak mengerti apa yang Kakang tuduhkan terhadapku. Atau sebenarnya Kakang mau membalikan persoalan? Kakang sendiri yang telah melakukan tindakan keji dengan membokong Kanjeng Sunan Ampel yang sedang bersemedi.
Dan Kakang juga yang membuat 2 orang murid Sunan Ampel. Kulit wajah dan dadanya hancur. Jangan coba-coba mengalihkan persoalan Wirabuana. Hanya Kakang yang memiliki racun gunung api, yang mampu membuat kulit mengelupas. Kakang tahu, akibat kejadian itu, orang-orang Majapahit yang mengungsi di Ampel Lenta dikucilkan. Bahkan hampir diusir dari sana. Kurang ajar. Itu tuduhan yang keji, Wirabuana. Kalian benar-benar kerbau yang paling dungu. Kalian tidak sadar diadu domba oleh orang yang tidak suka melihat Majapahit jaya. Mereka akan mengadu domba sisa-sisa prajurit Majapahit. Mereka juga membuat kalian bermusuhan dengan pengikut para Sunan yang selama ini jelas-jelas memihak Majapahit. Apa buktinya? Iya, apa buktinya? Yang jelas 7 anak buahku tewas oleh cemeti emas milik Wirabuana. Bohong! Baru kali ini aku datang ke desa Kelarut. Dia yang telah menebarkan racun gunung api di Ampel Lenta. Diam semua. Biar aku yang menjelaskan pada kalian. Aku tahu, kalian pasti saling memungkiri tuduhan karena kalian memang tidak melakukan. Ada seorang pendekar sakti yang mampu memainkan jurus cemeti emas dengan sangat bagus. Dan dia juga memiliki ramuan racun mirip dengan racun gunung api yang dimiliki Wadas Lintang. Dari mana Tuan tahu? Aku tahu semua bekas Narpati dan Senopati serta penggawa Majapahit. Aku tahu satu demi satu di mana sekarang mereka berada. Ada yang masih tetap setia kepada Majapahit. Mereka menyatu dengan rakyat, tidak mau ikut Keling maupun yang lain. Ada yang berkhianat membuat kerjasama dengan orang-orang Jinggan yang telah menikam kekuatan Majapahit dari dalam. Ada lagi golongan yang tetap mencintai Majapahit, tapi memusuhi orang Majapahit yang mereka anggap telah melenceng karena mau bekerja sama dengan pengikut Sunan ataupun pengikut Senopati Jimbun. Mereka ini cenderung untuk menyerah kepada Keling dan bekerja sama memerangi kekuatan baru di Gelagahwangi. Lalu yang mana sebaiknya kami ikuti? Ikutilah rasa. Ikutilah siapa yang kalian anggap paling benar. Yang jelas, Keling adalah musuh yang telah menghancurkan negeri kita. Pengikut Sunan memang orang lain. Tapi selama ini mereka tidak pernah memusuhi atau melakukan kejahatan kepada Majapahit. Sementara Senopati Jimbun adalah putra Sang Prabu sendiri, sekalipun agamanya lain. Sekali lagi, ikutilah hati nurani supaya hidup kalian akan selamat. Menurut Amir Ambia, semua keluarganya sudah menyetujui karena mereka sangat berhutang budi kepada Bagus Cemara. Dia sudah memeluk agama Islam? Sudah. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri yang membimbing dia membaca kalimat syahadat. Kakang, maukah Kakang menolong saya untuk menyampaikan kepada Jamila? Saya ingin bicara kepadanya. Tentang apa? Saya ikhlas. Dia menikah dengan Bagus Cemara. Tapi saya harus membersihkan nama saya dari segala tuduhannya, Kakang. Saya akan bicara langsung dengan Siti Jamila. Bahkan kalau perlu, dengan Bagus Cemara sekalian. Iya. Rahmat mengatakan Kakang mau bicara. Kenapa dari tadi cuma diam? Iya. Sulit.
dari mana akan saya mulai? Mungkin saya hanya ingin menjelaskan tentang tuduhan Nini tempo hari kepada saya. Sekar Langit memang pernah menjadi kekasih saya. Tapi ayahnya tidak setuju. Karena ternyata dia bersama orang Keling sedang merencanakan pemberontakan untuk melawan Majapahit. Bahkan saya nyaris terbunuh oleh orang-orang yang sengaja disewaki bekel Jinggan itu. Tapi benar kan? Kakang pernah menodai perempuan itu? Jamilah, saya bukan lelaki pengobrol nafsu. Bagi saya kekasih sama mulianya dengan ibu sendiri. Yang harus saya hormati dan saya junjung tinggi kesuciannya. Itu semua fitnah. Saya ikhlas. Nini menikah dengan Bagus Cemara. Mungkin memang kita belum berjodoh. Tapi saya ingin kesan yang ada dalam pikiran Nini tentang saya tetap baik. Saya terpaksa menyetujui rencana pernikahan saya dengan Kakang Bagus. Karena dia telah menolong saya dari aib yang sangat memalukan. Terpaksa. Tidak apa-apa. Kita memang lemah untuk mampu melawan takdir Allah. Mungkin saya akan meninggalkan Gelagahwangi. Kalau kepergian Kakang karena pernikahan saya dengan Kakang Bagus, saya tidak bisa terima itu. Saya akan selalu merasa berdosa kepada Kakang. Saya tidak mau menjadi penyebab pengabdian Kakang di Bintoro menjadi sia-sia. Saya ingin Kakang sebagai pendekar tetap tabah. Hanya lelaki lemah yang menangisi seorang wanita. Siapapun berhak menangisi siapa saja yang dia suka. Kalau hatinya sedang berduka. Sudah lama kamu tidak berlatih kanuragan, Gading. Mulai besok, kamu harus latihan. Kurang baik kamu ikuti perasaan Gunda yang ada di hatimu. Saya yakin, guru ada keperluan lain datang kemari. Ya, saya ingin menyaksikan pentabalan seorang raja baru di sebuah negara baru. Dan tugasmu, menjaga upacara itu, selamat dari segala mara bahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Dengan ini saya menyatakan baiat saya ini kepada Allah. Dengan ini saya menyatakan baiat saya ini kepada Allah. Di hadapan dan dipersaksikan oleh para waliullah setanah Jawa. Di hadapan dan dipersaksikan oleh para waliullah setanah Jawa. Untuk memikul amanat menjadi pemimpin umat yang adil, jujur, serta mengabdikan seluruh hidup saya untuk Allah, agama Islam,
umat Islam, serta rakyat negeri ini. Semoga Allah menimpakan azab kepada saya apabila saya berlaku zalim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini seorang anak manusia telah bersumpah atas nama Allah untuk menjadi pemimpin umat, seorang khalifah, seorang sultan. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar sumpah manusia. Maka mulai hari ini, seluruh rakyat Gelagah Wangi yang sekarang diganti dengan nama Demak Bintoro telah memiliki negeri sendiri, dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah Sayyidin Panata Agama. Seorang sultan adalah wakil keadilan Allah di sebuah negeri. Maka dia haruslah adil. Kalau sultan kalian telah bertindak adil, maka wajib hukumnya semua rakyat untuk mematuhi aturan dan undang-undang negeri. Dan hukum negeri bisa adil kalau pemimpinnya mematuhi hukum Allah. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka telah berani mendirikan sebuah negara, Gusti. Artinya, mereka sudah punya rasa percaya diri yang kuat. Saya takut ini bisa mengganggu kekuasaan kita. Apa kekuatan mereka sudah cukup menggetarkan perasaanmu, Patehuahan? Maaf, Pangeran. Yang saya bicarakan adalah masa depan, bukan hari ini. Mungkin sekarang mereka bukan apa-apa, tapi bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kekuatan raksasa yang mampu menggoyahkan negeri kita, bahkan menguasai seluruh tanah Jawa. Paman bercanda. Paman pasti bercanda. Paman, negeri besar seperti Majapahit saja bisa kita taklukkan, Paman. Apalah artinya kumpulan pedagang dan penyebar agama itu bagi kita? Pangeran, sebaiknya kita jangan meremehkan masyarakat pedagang. Karena kekuatan perdagangan pun mampu menghancurkan sebuah negeri yang paling kuat bala tentaranya sekalipun. Perdagangan membuat mereka mampu menghimpun emas.
Dengan emas yang mereka kuasai, mereka akan mampu membeli kekayaan alam dan bahkan pengaruh. Kalau mereka sudah menguasai pengaruh, artinya mereka sudah mampu menguasai sebuah negeri. Pendapatmu mungkin benar, Paman. Tapi saya kira tidak secepat apa yang Paman bayangkan. Yang perlu kita jaga adalah kesetiaan Tuban, Pengging, dan juga Semarang. Daerah itu agak mencemaskan karena kedekatan letaknya dengan Gelagahwangi. Maaf, Gusti. Yang harus Gusti Prabu ketahui, Adipati ketiga daerah itu sudah memeluk Islam, juga Lasem, apalagi Gersik. Bahkan penguasanya seorang raja pendeta yang bernama Sunan Giri, yang tidak lain adalah mertua dari Raja Bintoro itu. Apa tidak sebaiknya kita hancurkan kekuatan itu sekarang, sebelum tumbuh menjadi lebih besar, Gusti? Kita tidak bisa menyerang sebuah negeri tanpa sebab, Paman. Yang harus kalian ketahui, bahwa sebenarnya ajaran agama baru itu telah merebak ke seluruh penjuru bumi. Dari Persia sampai Campak dan sebagian Cina. Bahkan negeri Samudra di Suwarna Bumi, ketika ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada, sudah lama sekali beragama Islam. Awas! Gading, kamu seperti tidak punya semangat. Ada apa lagi sebenarnya? Maafkan saya, Guru. Pikiran saya masih kacau. Rasanya saya ingin mati saja malam ini, Guru. Apa ajaran agama barumu itu membolehkan orang putus asa, kemudian bunuh diri? Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah bunuh diri. Nah, kenapa tadi kamu bicara seperti itu? Saya tidak sanggup menghadapi kenyataan Siti Jamilah akan menjadi istri orang, Guru. Saya dengar mereka akan segera menikah. Sebaiknya saya harus meninggalkan negeri ini, Guru. Kamu pernah bilang bahwa kamu telah merelakan Jamilah dipersunting pemuda lain yang telah menolongnya itu. Mulut saya bisa mengatakan begitu. Tapi ternyata hati saya tidak bisa, Guru. Dada saya seperti tertekan oleh beban yang sangat berat. Sebaiknya saya pergi sejauh-jauhnya, Guru. Kemana? Kemana saja, Guru. Saya ingin melupakan bayangan Jamilah dan suaminya. Sebaiknya saya akan mengabdi pada kemanusiaan. Membela orang-orang yang tertindas. Berarti kamu akan meninggalkan ajaran agama barumu? Insya Allah. Saya tetap sebagai orang Islam, Guru.